Hello everybody, welcome back in channel ABP Film, the best channel to review about movie and story. Hanya, kenapa Oi pakai bahasa Inggris? Yes, sik, thank you. Yap, sekali ini Mimin so Inggris ya guys ya. Karena ini edisi baru dari Manhwa Spear Me Great Lord atau kisah Lord Lusu yang sudah memasuki era ranah raw sub Inggris dan China. Jadi Mimin tadi pagi les bahasa Inggris dulu di Oxford University, baru buat deh alur ceritanya. Jadi mulai sekarang kalian sekalian belajar bahasa Inggris ya, karena nanti video kali ini berdialog Inggris. Langsung saja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan jangan ngocek pakai tangan kanan. Let's go. Selamat menonton dengan nyaman. Mari cerita dimulai di mana kakek pedang menemukan air terjun darah yang misterius dan dia masuk ke ruangan yang penuh dengan genangan darah manusia. Lantas dia melihat sebuah peti mati dan muncul purgatori merah lagi. Jadi gargoyle yang masuk ke sini bisa berevolusi jadi purgatori. Tentu itu akan bahaya jika ratusan purgatori bangkit. Kakek pedang segera memusnahkannya. Sebelum kakek pedang menyerang purgatori itu malah pecah sendiri tubuhnya seperti pengorbanan darah ke arah peti. Kakek pedang menduga pasti yang ada di peti itu level A, karena purgatori level B saja mengorbankan darahnya. Kakek pedang mencoba menghentikan pengorbanan darah itu. Dan banyak sekali bekas purgatori yang dikorbankan dalam bentuk tengkorak. Semua pedang dikeluarkan menyerang peti itu. Lalu kita diperlihatkan ada Xiaoyu yang mendengar suara pertempuran itu. Dia juga berada di tempat yang sama dengan kakek pedang. Serangan kakek pedang mampu membuat sesuatu terbangun dari peti itu. Sosok itu nampak menakutkan dan berwujud manusia. Dan inilah wujudnya. Dia langsung mengancam akan membunuh kakek pedang karena mengganggu hibernasinya. Orang itu langsung merilis skill berubah wujud. Dia mengubah dirinya mirip dengan kakek pedang. Setelah itu mengeluarkan cakra merah seperti Rasengan. Seperti Rasengan di serial anime Naruto. Xiaoyu di sana memperhatikan mereka. Malah dia teriak dan bertanya dong, "Woi kakek, apa kau lihat Lusu?" Kenapa Xiaoyu di sini sendirian? Aku tidak tahu, kita terpisah saat di istana. Oh, kalau begitu aku cari lagi. Xiaoyu benar-benar tak tahu apa-apa tentang yang terjadi yang membuat kakek pedang KW bermata 3 itu kesal. Xiaoyu heran, siapa itu? Kenapa kakek pedang rambutnya panjang? Dan kenapa ada titik merah di dahinya? Apa dia keturunan India? Woi Patua, kenapa ada orang cosplay sepertimu? Apa dia fansmu? Tanya Xiaoyu. Kakek pedang KW kesal karena dikira pertunjukan cosplay. Padahal ini pertarungan 2 level A. Xiaoyu malah pasang muka mengejek. Gue gak peduli, gue mau nyari Lusu. Suasana malah seperti Xiaoyu yang bertarung dengan kakek pedang KW. Kakek pedang asli malah keheranan. Lalu tiba-tiba muncul cahaya kuning, yaitu adalah Lord Lusu yang berselancar dengan ID emasnya. Wih, siapa itu? Kenapa Patua ada 2? Apa dia bisa kaki bunsin? Lusu menoleh dan melihat Xiaoyu juga. Xiaoyu! Lusu memanggilnya. Xiaoyu hendak menyapa tapi dia menahan. Karena ceritanya lagi ngambek Lusu membohonginya. Tentu Xiaoyu marah. Lusu mencoba ngeles dan bilang ABCDEFG pada Xiaoyu kenapa tidak jadi ketemu di istana. Kakek pedang malah bilang Lusu bohong. Ya tentu Xiaoyu langsung pasang mode iblisnya. Lusu! Tiba-tiba kakek pedang KW protes. Apa kalian sekarang sudah selesai? Di situ Lusu melihat emosi negatif tertera dari Blood Demon. Apa? Itu Blood Demon level A?
Dia harus dibunuh. Kakek pedang dan Lusu bersiap menyerang dan wush, pedang dan air suci emasnya menyerang Blood Demon itu. Bentrokan terjadi dari 3 elemen itu. Blood Demon menghindar dan murka. Manusia tercela, aku akan membunuh kalian semua. Ya. Dia mengeluarkan semua gargoyle dari kolam darah yang begitu banyak. Lusu tahu itu jumlahnya sangat banyak dan mereka sudah bertambah kuat setelah berada dari kolam darah. Lusu mengajak Xiaoyu pergi agar gargoyle itu mengejar mereka, karena itu adalah cara agar ribuan gargoyle itu tidak mengganggu duel kakek pedang. Xiaoyu protes, kenapa kita tidak membantu kakek tua? Kan Anthony bisa melawan monster itu. Tidak, jumlahnya terlalu banyak dan Lusu tidak mau kakek pedang tahu kekuatan Xiaoyu. Akhirnya mereka kabur. Xiaoyu merasa bahwa Lusu selalu melindunginya. Dia sangat senang, berarti Xiaoyu harus juga melindungi Lusu, pikirnya. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Tuan Li yang sedang mencari Lusu bersama Ziwei. Ziwei berpendapat Lusu tidak hanya memanipulasi harta, dia juga memanipulasi orang seperti Carol yang dibuat tergila-gila. Semua orang melihat ke atas dan mendengar suara gemuruh. Dari depan ada 2 bayangan hitam, yaitu Lusu dan Xiaoyu yang lari dari kejaran monster gargoyle. Tuan Li senyum menyapa Lusu. Di belakang Lusu ribuan gargoyle merah mulai mendekat. Tuan Li dan Ziwei langsung kaget. Woi, situasi macam apa ini? Di lain labirin terlihat monster yang menyerang pengendali udara. Dia nampak kesakitan. Wush, cahaya api mencoba menyerang. Ya, itu adalah si pengendali api Phoenix level B yang menyerang monster. Terlalu lemah, ucap dia begitu sombong menganggap semua kultivator di sini lemah. Oh ya, baru disebut nama master level B api itu bernama Howard. Semua kultivator kelelahan dan terluka. Howard begitu mengejek semua kultivator di sana yang seperti sampah. Tiba-tiba semua pandangan berubah. Ya, itu adalah rombongan Tuan Li yang lari ketakutan dikejar ribuan gargoyle merah ganas. Lomba maraton dimulai lagi. Howard yang sombong malah kabur duluan seperti pengecut karena dia tidak mau mati di reruntuhan ini. Tuan Li memuji Lusu. Oh, saudaraku, dari mana kau dapat bantuan sebanyak ini? Kau sungguh luar biasa. Bantuan bapakmu, pikir Lusu. Lusu hanya memberitahu Ziwei dari fondasi emas kalau kakek pedang sedang duel dengan level A dan dia lari. Amitabha, tolong urus gargoyle itu dan bagikan ke semua kelompok. Aku akan mendoakanmu. Lusu malah kayak dewa Pakboy dong sok-sokan. Lalu nampak Master B pengendali udara itu tersungkur karena racun bekas gigitan monster mulai bereaksi. Gargoyle itu mendekat ke arahnya. Tolong aku. Kultivator petir mencoba menahan gargoyle itu. Dia lumayan kuat parasnya, seperti begitu ngamuk. Ya, dia menyerang gargoyle itu berbarengan dengan kultivator lain. Lester listrik ia gunakan untuk menahan ribuan gargoyle itu dibantu elemen lain dari para kultivator. Hingga Ziwei kehabisan energi. Sementara Lusu segera kembali ke tempat pertarungan kakek pedang. Dia ingin membantu kakek pedang. Mereka sedikit khawatir dengan kakek pedang. Tiba-tiba mereka diserang. Duar! Xiaoyu menahan serangan itu dengan pasir Anthony. Energi serangan itu cukup kuat membuat bentrokan energi yang cukup dahsyat. Xiaoyu mulai sedikit kewalahan menahan serangan itu. Lusu maju dan memilih terkena serangan melindungi Xiaoyu. Dia terluka. Lusu! Xiaoyu nangis, apakah Lusu baik-baik saja? Hei, tidak apa-apa, aku cuma hampir ketemu Tuhan. Mereka mencari sumber serangan itu yang sepertinya master level A. Di luar reruntuhan nampak Suenjin sedang nyantai. Seorang murid menunjukkan gambar pada Suenjin, dia melihatnya. Terlihat pulau kering yang menandakan ada kebangkitan dari level A. Suenjin kaget, siapa yang terbangkitkan? Murid itu melapor sudah memberitahu Nieting, tapi tidak merespon. Ternyata mereka tak tahu Nieting pergi kemana.
Suenjin tahu dia pasti berkelana menjalankan tugasnya membunuh orang yang pantas dibunuh. Sebuah daratan salju nampak banyak mayat bergeletakan. Ya, Nieting masih saja berburu mata-mata di perbatasan dan membantai mereka semua. Masih ada satu mata-mata yang hidup. Nieting berhadapan dengannya. Dia memutuskan melawan Nieting dan bertarung. Wush, dengan mudah Nieting menebas serangan orang itu. Orang itu mulai ketar-ketir dan wush, trot. Dengan sekali tebas cahaya tebasan kuning membunuh orang itu. Sudah waktunya organisasi lain harus sadar akan kekuatan jaringan surgawi. Mayat-mayat itu dibiarkan Nieting sebagai tanda ancaman jaringan surgawi pada para pelanggar perbatasan. Lalu ada sosok misterius jubah hitam dan Xiaoyu nampak memarahi orang itu. Ya, dia adalah master yang menyerang Lu Su dan Xiaoyu. Lu Su menahan Xiaoyu dan membiarkan orang itu pergi. Anthony membawa Lu Su yang terluka ke atas permukaan. Mereka menduga level A itu menuju ke kolam darah. Itu sangat bahaya jika Pak Tua dikepung 2 level A. Lu Su mengajak Xiaoyu cepat menuju ke sana. Xiaoyu diam dan sedikit khawatir akan sesuatu. Dia menangis dan memarahi Lu Su untuk jangan memaksakan diri. Xiaoyu ingin melindungi dan membantu Lu Su saat bertarung. Lu Su menenangkan Xiaoyu bahwa kita orang kuat dan kita tidak mudah mati. Akhirnya mereka berdua bersiap menuju kolam darah meskipun harus melawan master level A. Pak Tua, tunggu, kami akan membantumu. Boom! Sebuah ledakan muncul di depan Lu Su. Mereka mengamati apa yang terjadi. Pak Tua itu berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Lalu Pak Tua itu nampak marah. Woi, kau master boneka, bagaimana mungkin kau masih hidup? Apa kau bekerja sama dengan manusia? Ternyata sosok itu adalah seorang master boneka yang bersembunyi di tempat ini selama ini. Lu Su bingung, apa maksudnya bekerja sama dengan manusia? Apa master boneka itu bukan manusia? Kakek Bedang menjelaskan bahwa master boneka itu ras non manusia, yaitu adalah musuh yang dicari Kakek Pedang selama ini. Dia mulai mengeluarkan cakranya dan bersiap untuk bertarung. Lalu Blood Demon protes pada master boneka kalau dia sudah terbangkitkan sama seperti level A. Dia ingin bebas pergi sendiri. Nah, di situ ternyata memang ada hubungan antara master boneka dengan Blood Demon. Tapi master boneka menyebut Blood Demon spesies rendahan. Meski sudah level A, langsung master boneka itu menyerang keduanya. Merilis pedang pengadilan yang mampu menahan 10.000 musuh. Wush, pedang itu menyerang ke arah boneka. Ribuan pedang muncul, master boneka itu terkejut ternyata masih ada keturunan pengadilan pedang di dunia ini. Dijelaskan kakek pedang mampu mengubah debu-debu di sana menjadi pedang. Blood Demon tak kuasa menahan ribuan pedang itu. Dia meminta tolong pada master boneka dan bersedia mengorbankan darah pada master itu. Celing, tombol merah di jidatnya bereaksi dan keluar darah. Roh Blood Demon hendak diserap master boneka itu. Tapi tiba-tiba air emas suci melahap darah Blood Demon itu. Mereka kaget, siapa itu? Ya, roh darah Blood Demon dilahap air emas itulah Lu Su. Master boneka itu murka dan hendak menyerang Lu Su, tapi kakek pedang masih di sana dan dia langsung menyerang. Wush, ribuan pedang menyerang boneka itu. Apa kau lupa? Aku masih di sini. Kenapa kau peduli orang lain? Wush, ribuan pedang menyerang boneka itu. Master itu tak diam, boneka itu masih menahan dan menuju ke kakek pedang. Terjadilah bentrokan energi yang luar biasa. Lalu terlihat Blood Demon kesakitan setelah roh darah di jidatnya hilang. Master boneka itu memilih kabur karena tujuan dia membawa Blood Demon Spirit. Ayo cepat pergi. Master boneka itu mengambil topeng putih dan bersiap kabur. Tapi kakek pedang sempat menyerang tubuh master boneka itu, membuat topeng itu terjatuh ke arah Lu Su. Topeng itu seperti memuntahkan inti api ungu yang jatuh ke arah Lu Su.
dan benda itu bercahaya. Master boneka langsung melihat ke arah Lusu dan wush, semua area di sana membeku. Semua orang berada di ruang teleportasi, pertanda itu adalah mata formasi. Lusu berhasil menemukan mata formasi. Season 3 pun tamat. Wah, seru banget nih pertarungan Lusu kali ini. Nah, itulah review kali ini. Mohon maaf jika ada kurang jelas di bagian ending karena gambarnya gak jelas saat pertarungan master level A itu. Nah, itulah pengalaman Lusu ketiga di reruntuhan ya. Kita lanjutkan besok di reruntuhan keempat. Mimin pamit dulu, akhirnya mengucapkan thank you and bye-bye.